Dalam agama Islam dikenal ada salah satu gunung tersembunyi bernama Gunung Kaf. Tapi banyak juga yang menyebut ini sebagai Jabal Khawf serta dianggap termasuk tempat paling rahasia yang pernah ada di bumi. Sebagaimana namanya Jabal Khawf, gunung ini disembunyikan dari manusia dan hanya beberapa orang saleh yang bisa sampai ke sana. Di antaranya Raja Iskandar Zulkarnain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Khawf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali, di situ penuh sesak dengan malaikat. Sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsah. Tiap bendera tulisannya, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Tiap-tiap malam Jumat, mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, Kami berkehendak, Engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah mengampuni mereka. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Kaf sangat besar dan terbuat dari zamrud berwarna hijau. Karena gunung ini diselimuti warna hijau zamrud, hal itu berpengaruh terhadap warna langit yang kita saksikan. Ibarat manusia, Gunung Kaf ini adalah raja dari gunung di bumi yang menjadi uratnya untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika urat-urat Gunung Kaf tidak menjaga keseimbangan bumi, niscaya bumi ini akan berguncang dahsyat dan membahayakan manusia. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Kaf dan bertanya, Hai Jabal Khawf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Bukit Kaf menjawab, di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan ais atau salju. Dengan air yang dibekukan, dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi, agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang. Quran Surat Luqman 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran 133. Keberadaan Gunung Kaf diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabatnya bertanya. Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang? Rasulullah lantas menjawab, dengan beberapa gunung. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya lagi, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Rasulullah menjawab, dengan Gunung Kaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya utara selatan dari titik tengah. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Konon, tidak jauh dari Gunung Kaf tersebut terdapat sebuah pulau Al-Hadar, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihi salam tinggal. Demikianlah sedikit kisah mengenai Gunung Jabal Khawf yang misterius. Semoga hal ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.